Putin dan kroni Kremlin yakin punya strategi menang untuk perang Ukraina musim dingin ini. Penghancuran infrastruktur energi Ukraina dengan drone dan rudal akan membuat rakyat Ukraina terjebak dalam kegelapan dingin. Rusia harus sadar, Ukraina tidak akan diam saja, apalagi setelah Rusia menyerang Kiev secara brutal pada Januari. Ukraina membalas pada malam 5 Januari dengan sangat brutal dan menghancurkan. Serangan udara Rusia meningkat dalam beberapa minggu terakhir setelah serangan Januari pada jaringan energi Ukraina. Kremlin mengungkapkan rencana kejamnya menekan Ukraina agar mau berunding. Saat rudal meluncur dan drone berdengung, juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, menggemakan pemikiran bosnya, mengklaim bahwa situasi semakin memburuk dari hari ke hari bagi rezim Kiev. Sebelum menyatakan bahwa ruang gerak Ukraina untuk mengambil keputusan semakin menyempit. Rusia akan terus menyerang energi, Ukraina harus bernegosiasi agar rakyatnya tidak membeku. Pada 9 Januari, Rusia kembali menyerang infrastruktur energi Ukraina, menurut The New Voice of Ukraine. Lompat ke 20 Januari, serangan ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan Rusia. Kiev diserang rudal balistik, menimbulkan ledakan besar dan suara memekakkan di seluruh kota. Satu kebakaran dan gangguan air serta listrik dilaporkan di tepi kiri Kiev. Setelah serangan Rusia, Ukraina mencatat rudal balistik, 15 rudal jelajah, 1 rudal Zircon, dan 339 drone serang di antara proyektil yang diluncurkan Rusia. Serangan paksa Rusia memang berhasil meski tidak sepenuhnya, seperti yang bisa Anda lihat di video kami. Ukraina melakukan pekerjaan luar biasa dengan memastikan sebagian besar rudal dan drone Rusia tidak mengenai target mereka pada tanggal 20 Januari. Beberapa memang mengenai target, tentu saja, tetapi sebagian besar potensi kerusakan berhasil diminimalkan. Bukan berarti hal ini akan meredam kemarahan Ukraina, balas dendam harus dilakukan dan itu akan sangat brutal, jadi teruslah menonton untuk mengetahui apa yang dilakukan Ukraina sebagai tanggapan. Rusia belum selesai. Pada 4 Januari, Rusia kembali menyerang hanya beberapa jam setelah diplomat Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat bertemu di Abu Dhabi untuk mencoba mencapai kesepakatan gencatan senjata. Rusia membuktikan bahwa setiap klaim yang mereka buat tentang keinginan untuk damai adalah omong kosong belaka. Rudal dan drone kembali menyerang Ukraina di tengah sirene pertahanan udara. Ledakan kembali terjadi di Kiev. Seorang diplomat Eropa menyebut Moskwa sedang mengirim pesan dengan api. Putin bernegosiasi bukan dengan kata-kata atau janji, melainkan dengan menambah kematian demi melemahkan musuhnya. Serangan terbaru dalam serangkaian serangan telah membuat Kiev berada dalam dilema. Seperti yang dilaporkan oleh The Kyiv Post pada tanggal 5 Januari, serangan pada tanggal 24 Januari saja telah memutuskan pemanas di 6.000 gedung di kota tersebut, serta mengurangi pasokan listrik dari 88.000 rumah tangga. Petugas darurat setiap malam berupaya memulihkan listrik untuk banyak orang. Namun, bagian pertama strategi Rusia sedang berjalan. Rudal dan drone Kremlin memang memutuskan pemanas dan listrik secara massal. Yang tidak berjalan sesuai harapan bagi Putin adalah kehancuran semangat Ukraina yang ia harapkan akan terjadi sebagai akibatnya. Kenyataan pahit bagi Ukraina adalah bahwa serangan terhadap infrastruktur energi ini mungkin juga merupakan akibat dari masa lalu negara tersebut. Sebagai negara bagian Soviet, rakyat Ukraina enggan berada di bawah kekuasaan Soviet, terutama menjelang akhir Uni Soviet. British Broadcasting Corporation menyebut perencanaan kota ala Soviet kemungkinan besar membuat strategi musim dingin Rusia sukses. Banyak blok apartemen di Kiev yang tergantung pada pemanas sentral komunal menjadi masalah besar. Struktur khas Soviet ini memanaskan air di luar sebelum dipompa ke radiator di ribuan rumah. Rusia menyerang pabrik-pabrik pemanas untuk menghilangkan kehangatan dari warga Kiev. Generator dan baterai bisa jadi solusi sementara saat listrik padam, menurut British Broadcasting Corporation, tapi serangan ke pabrik pemanas adalah masalah lebih besar. Putin ingin sebarkan rasa takut di Ukraina. Rusia 2 minggu terakhir membombardir Kiev dan kota lain
dengan serangan teroris tanpa tujuan militer. Bukan tentara Ukraina yang terluka akibat semua ini, mereka berada di garis depan, bukan di rumah-rumah yang kehilangan akses listrik dan pemanas. Yang terluka adalah warga sipil Ukraina, orang tua dan yang lemah, anak-anak, mereka yang tidak ikut berperang untuk negaranya dan hanya ingin bertahan hidup. Kekejaman yang dibawa Rusia adalah mereka yang diperlakukan secara brutal dengan cara-cara yang seharusnya tidak pernah terjadi. Agar Putin bisa memaksa Ukraina berunding dan mengajukan tuntutan maksimalis yang sebenarnya Ukraina tidak akan terima. Namun, seperti biasa, Putin meremehkan rakyat Ukraina. Valentina Vertoletskaya, wakil direktur, mengatakan kepada Guardian pada 13 Januari bahwa menurutnya orang Rusia ingin menghancurkan kami. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi kita harus bertahan menghadapi masalah-masalah seperti ini. Mereka ingin membuat orang Ukraina marah dan tidak bahagia. Mereka pikir ini akan membuat kami turun ke jalan dan melakukan protes, tapi itu tidak akan terjadi. Putin seharusnya mendengarkan orang-orang seperti Vertileka, dia juga seharusnya sudah mendengarkan. Pada September lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan negaranya soal potensi peningkatan serangan Rusia ke jaringan energi. Jika mereka mengancam memadamkan listrik di ibu kota Ukraina, Kremlin harus tahu akan ada pemadaman juga di ibu kota Rusia. Zelensky menegaskan, Rusia harus paham, negara beradab berbeda dengan negara liar karena tidak pernah jadi agresor. Namun, itu bukan berarti lemah. Rusia langsung merasakan kekuatan dan balasan dahsyat Ukraina sehari usai serangan terbarunya. Putin tampak tidak menghiraukan peringatan Zelensky, terlalu percaya diri, atau sudah kebal pada penderitaan rakyatnya. Ia tetap memerintahkan lebih banyak lagi. 20 Januari, Kremlin memperkeras retorika dan tindakannya. Reuters melaporkan serangan Rusia malam itu menargetkan gardu induk penting untuk keselamatan nuklir. Hal ini merupakan sebuah eskalasi yang menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi peduli jika menyebabkan bencana di jalanan Ukraina. Serangan 20 Januari juga memakai rudal dan drone dengan nilai total $131 juta. Ini menunjukkan Putin telah mengabaikan masalah keuangan negaranya. Menghabiskan lebih dari $130 juta untuk satu serangan saja di saat defisit anggaran Rusia mencapai $70 miliar menurut Direktorat Intelijen Utama di Ukraina, bukanlah langkah yang cerdas. Putin sudah menyakiti rakyatnya sendiri. Sehari setelah serangan 4 Januari, Ukraina langsung membalas tindakan Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Kami menerbitkan video setiap hari yang membahas topik-topik termasuk serangan jarak jauh terbaru Ukraina terhadap Rusia. Serangan ini sangat dahsyat dan menargetkan Belgorod. Oblast ini adalah salah satu wilayah Rusia yang paling dekat dengan Ukraina karena berbatasan langsung dengan musuh Putin dan telah digunakan sebagai tempat persiapan untuk serangan darat dan udara Rusia. Sejak operasi militer khusus dimulai Februari 2022, Putin dan kroninya di Kremlin mungkin merasa Rusia tak perlu khawatir pada warga Belgorod. Menurut Rusia, Ukraina tak boleh membalas serangan meski oblast itu punya pembangkit listrik, lokasi militer penting, dan ratusan ribu penduduk. Ukraina akan selesai sebelum perang yang dimulai Putin kembali ke rakyat Rusia. 4 tahun kemudian, kita bisa melihat betapa salahnya mereka. Pada 5 Januari, Ukraina menunjukkan arogansi Putin dengan serangan udara terbesar di Belgorod menurut otoritas setempat, yang juga berdampak pada kota Belgorod hingga kini. Kyiv Post melaporkan Ukraina memakai HIMARS untuk serangan energi balas dendam, menyebabkan sekitar 50 ledakan. Banyak warga Belgorod kehilangan listrik dan air. Apa yang berlaku untuk satu pihak juga berlaku untuk pihak lain. Dalam kasus ini, target terbesar Ukraina adalah pembangkit listrik tenaga panas Belgorod. Pembangkit di Jalan Pinvichno-Donetska, menurut Militanyi, beberapa kali diserang kemungkinan besar dengan amunisi dari peluncur roket ganda HIMARS. Pertahanan udara Rusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan udara Ukraina dan TPP menjadi korban yang paling menonjol.
Banyak alasan Ukraina menyerang target ini. Sesuai pernyataan Zelensky bulan September, meski bukan ke ibu kota Rusia, Ukraina menyerang sebuah pabrik yang bertanggung jawab menyediakan energi termal untuk distrik pusat dan utara Belgorod. Pabrik itu memasok lebih dari 6% kebutuhan pemanas di Belgorod. Serangan Ukraina terbaru membuat sekitar 115.000 orang di Belgorod berisiko kehilangan akses pemanas. Gander, ini Gus, dia sekeras kamu. Walau Rusia sering meremehkan serangan Ukraina, kali ini mereka tak bisa lagi melakukan hal itu. Saluran Telegram Rusia, termasuk Astra Pro Ukraina, segera membagikan rekaman hasilnya. Malam itu, Putin diingatkan Rusia bukan satu-satunya negara dengan senjata berbahaya jarak jauh. Dalam unggahan yang membagikan video serangan Ukraina, Astra menyebut beberapa serangan kembali mengenai pembangkit listrik tenaga uap Belgorod. Beberapa distrik mengalami pemadaman listrik dan air. Saluran pemantauan melaporkan serangan ini salah satu yang terkuat. Menurut kelompok masyarakat setempat, sekitar 50 ledakan terdengar di kota. Video itu menampilkan aspek serangan tersebut. Dalam salah satu cuplikan, kita melihat seseorang yang tampaknya adalah anggota dinas Rusia, mungkin bagian dari penjaga perbatasan atau garda nasional negara itu. Ia menunjukkan beberapa puing dari salah satu rudal yang menghantam Belgorod pada tanggal 5 Januari. Video lain menampilkan suara ledakan saat alarm mobil berbunyi, dan satu lagi menunjukkan kilatan besar di langit. Kemungkinan besar itu HIMARS Ukraina yang berhasil menghantam pembangkit listrik tenaga panas Belgorod. Bukti-buktinya langsung tersebar begitu Ukraina menyerang. Rusia tidak bisa melakukan apapun untuk menutupinya. Jadi, sebagai gantinya, otoritas Belgorod beralih ke kombinasi aneh antara panik dan menyalahkan korban, sambil mengakui bahwa Ukraina memang berhasil mengenai langsung beberapa fasilitas energi terpenting di Belgorod. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, menyebut serangan terhadap Herzoblast sebagai yang terbesar selama perang. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Ini menunjukkan Ukraina ahli serangan presisi dan tidak menyerang warga sipil. Namun, Gladkov mengklaim ada bangunan utilitas yang terbakar. Owen, alasan lama, Rusia dipakai lagi, ada kerusakan fasilitas energi, kami masih mengumpulkan info. Petugas dan layanan darurat telah merespons lokasi, ujar Gladkov, sebelum membuat klaim yang sering terdengar saat Ukraina berhasil melakukan serangan jarak jauh. Penembakan menyebabkan bangunan tambahan terbakar. Layanan darurat berusaha memadamkan api, sementara puing-puing yang jatuh memicu kebakaran di satu halaman kota. Kami sudah pernah mengatakan sebelumnya, dan akan kami katakan lagi, Ukraina pasti memiliki puing-puing drone paling akurat di dunia. Gladkov kemudian menyampaikan pernyataan lain di mana dia mengungkapkan bahwa kerusakan akibat serangan Ukraina ternyata lebih parah dari yang dia klaim sebelumnya. Gubernur regional mengklaim rumah, kendaraan, dan infrastruktur terkena, serta rudal Ukraina menargetkan lebih dari sekadar pembangkit listrik tenaga uap Belgorod. Beberapa permukiman di wilayah Belgorod, termasuk Borisov, Valyuski, Volonovsky, Grivoron, dan Krasnoyarsk, terkena serangan dan beberapa daerah dibiarkan tanpa gas. Itu sudah membuktikan Ukraina berhasil menyerang target yang diinginkan. Wilayah itu tanpa gas karena pembangkit listrik tenaga panas bumi Belgorod terbakar. Kamu mungkin berpikir bahwa Ukraina akan menunggu saat yang tepat untuk mengungkit serangan ini di hadapan Putin. Bagaimanapun juga, balas dendam terasa sangat manis ketika orang yang menjadi sasarannya sedang berusaha menghancurkan negaramu. Ukraina belum berkomentar soal serangan di Belgorod 5 Januari, mungkin memilih membiarkannya berbicara sendiri. Jika Rusia membuktikan pada 4 Januari negosiasi damai sia-sia, Ukraina siap memaksakan perdamaian dengan kekuatannya. Satu-satunya hal yang kita ketahui tentang serangan itu dengan tingkat kepastian apapun, selain apa yang telah dihantam oleh Ukraina, hanyalah itu. Ukraina diduga memakai HIMARS untuk menyerang Belgorod, menurut pihak berwenang Rusia. Penggunaan senjata ini seharusnya tak mengejutkan bagi yang mengikuti perang ini. Belgorod, sebagai wilayah perbatasan, berada dalam jangkauan HIMARS, terutama jika Ukraina menggunakan rudal Blok IA yang tersedia untuk HIMARS. Rudal-rudal tersebut dapat menempuh jarak hingga 100 km atau sekitar 186 mil
dan mereka melepaskan muatan 300 bomblet dalam satu ledakan. Hulu, ledak. HIMARS juga bisa meluncurkan rudal ATACMS. Jika jenis rudal itu yang digunakan Ukraina pada tanggal 5 Januari, maka kita juga memiliki konfirmasi tidak langsung bahwa Amerika Serikat pasti telah menyetujui serangan terbaru ini di wilayah Rusia. Amerika Serikat membuat mekanisme persetujuan pada musim semi 2025 sehingga penggunaan ATACMS oleh Ukraina sangat dibatasi. Namun, serangan pada bulan November yang menggunakan rudal tersebut menunjukkan bahwa izin telah diberikan kembali dan ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat kembali memberikan persetujuan pada tanggal 5 Januari. Kita tak tahu pasti, kecuali Ukraina mengungkapkan jawabannya. Rusia kini mendapat serangan balasan akibat serangan terus-menerus ke jaringan energi Ukraina. Usai serangan Ukraina Januari, TASS mengutip komentar Kementerian Pertahanan Rusia. Dan tidakkah kamu sudah menduganya? Rusia mengklaim bahwa mereka telah menghancurkan sebagian besar, jika tidak semuanya, dari apa yang ditembakkan Ukraina dan sama sekali tidak menyebutkan bahwa Ukraina mengenai apapun dengan misilnya. Pertahanan udara menembak jatuh 2 bom berpemandu, 31 roket HIMARS Amerika Serikat, dan 68 drone bersayap tetap klaim kementerian. Mereka menambahkan Ukraina kehilangan 1.335 tentara di zona operasi militer khusus. Seberapa serius klaim-klaim ini bisa dipercaya, itu masih menjadi tanda tanya bagi siapa saja. TASS melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan 170 pesawat dan 283 helikopter Ukraina. Sejak perang dimulai, Ukraina hanya punya 116 jet tempur sebelum invasi Putin dan belum menerima lebih dari 550 jet tambahan. Bagi yang skeptis, mungkin akan menganggap Rusia melebih-lebihkan jumlahnya. Agak kebetulan, Rusia tiba-tiba mengklaim korban harian Ukraina setara dengan yang mereka alami. Terlepas dari klaim keberhasilan militer yang diragukan, serangan Ukraina ke Belgorod tidak hanya soal balas dendam atau menghancurkan pembangkit listrik panas di sana. Menurut New Sky Oktober lalu, setiap serangan Ukraina ke Belgorod adalah pesan kuat untuk Kremlin. Media tersebut menyebut Belgorod sebagai titik lemah Federasi Rusia, karena wilayah itu berbatasan langsung sepanjang 40 km atau 24,8 mil dengan Ukraina. Pengiriman peralatan dan rotasi pasukan ke Ukraina, seperti Luhansk dan Kharkiv, selalu melalui Belgorod, menjadikannya pusat logistik utama Rusia untuk pasokan tentara dan listrik di garis depan perang Ukraina. Wilayah seperti Belgorod biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah belakang Rusia meski terletak di dalam Rusia. Status Belgorod sebagai oblast perbatasan membuat wilayah ini terlalu dekat dengan Ukraina sehingga Putin tidak nyaman. Kini Ukraina punya rudal dan drone yang bisa menjangkau hampir seluruh wilayah oblast itu. Serangan ke Belgorod biasanya menyasar dan menghancurkan target militer yang sah. Namun, bagi Ukraina, serangan-serangan ini juga mengguncang belakang militer Rusia. Menurut New Sky, Putin ingin Ukraina tahu warga sipil mereka tidak aman. Ukraina memberitahu Putin tentang hal itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Belgorod dan para tentara yang dilayani oleh wilayah tersebut melalui pusat-pusat logistiknya. HIMARS terbukti jadi senjata efektif Ukraina untuk menyerang Belgorod. Jika Rusia bisa dipercaya, mereka mungkin segera membawa senjata serupa ke medan perang. Pada 5 Januari, media United 24 melaporkan Rusia mengerahkan senjata bernama sama, disebut pembunuh HIMARS, ke medan perang. Sistem peluncur roket ganda ini dimaksudkan sebagai jawaban Rusia terhadap HIMARS, yang berarti sistem ini diduga memberikan kemampuan seperti HIMARS kepada militer Rusia. Namun, upaya terbaik Rusia menyaingi HIMARS hanya memakai prototipe berusia 19 tahun bernama 8524 Karma. Sistem itu belum pernah diproduksi dan belum jelas apakah HIMARS Rusia bisa mengenai target, apalagi seefektif senjata Amerika Serikat di Ukraina. Ukraina terus memantau sama untuk memastikan klaim Rusia. Sementara itu, balas dendam terjadi dan Belgorod terbakar lagi.
Putin seharusnya memperhatikan peringatan Zelensky pada bulan September. Ada kemungkinan besar bahwa apa yang dicapai Ukraina pada tanggal 5 Januari dimungkinkan oleh kampanye selama setahun yang dilakukan oleh unit Alfa yang berbahaya dari Dinas Keamanan Ukraina. Dalam 1 tahun saja, unit itu menyebabkan kerugian $4 miliar pada pertahanan udara Rusia dan membuka koridor udara aman bagi drone serta rudal Ukraina. Kamu bisa mengetahui lebih banyak tentang rangkaian serangan luar biasa ini di video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang serangan Ukraina terhadap Rusia di wilayahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton.